What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turn of the screws, it's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. Halo sahabat, so welcome back to with me. So di video hari ini kita bakal langsung lanjutin series dari Walsall Road to Glory Career Mode. Dan di video hari ini kita bakal langsung lanjut teman-teman ya. Lanjutin. Ini adalah episode terakhir di musim ini. Jadi kita akan kita di musim terakhir ini sudah sudah selesai pertandingannya, dan gua tinggal hanya membahas objektif yang sudah itu atau mengevaluasi yang sudah kita sudah kita dapatkan di musim pertama ini. Oke, jadi sebelum kita memulai evaluasi, gue coba cek berita dulu ya. Oke, ini ada apa nih? Bagus Kavi ya, dia dapat Golden Boot ya karena berhasil mencetak 51 gol di EFL itu. Player of Tournament. Yap. Player of the EFL itu Bagus Kavi ya, dari Walsall, Player of the Tournament. Terus Team of the Tournament announced ada dari Salford City. Ini kalau bisa lihat ya, Bagus Kavi dari Walsall, Adebayo dari Walsall, terus ada siapa lagi, McDonald dari Walsall, cuman itu doang ya. Ada Heatley Toure dari Salford City ya, menarik juga. Oke, terus ya udah, mungkin sudah cukup itu aja beritanya. Jadi kita langsung masuk ke objektif yang sudah kita buat di awal musim kemarin, yaitu kita langsung aja ke objektif pertama ini yang bakal gue tampilin gambarnya. Oke, jadi di objektif yang pertama adalah mencetak 30 gol menggunakan pemain Indonesia dalam satu musim. Ini sudah pasti terpenuhi karena kalian sudah bisa lihat di sana, Bagus Kavi saja sudah mencetak 51 gol. Jadi menurut gue ini sudah perfect dan ya. Oke, jadi kita langsung lanjut ke domestic success. Nah, domestic success ini juga salah satu menurut gue yang paling cukup susah, tetapi akhirnya kita bisa dapatkan dan melebihi target kita, yaitu kita harus minimalkan jadi runner up. Dan sekarang kita sudah bisa jadi juaranya, bahkan bukan runner up lagi gitu kan. Jadi ya begitulah. Dan kita sudah juga promosi bareng dua tim, yaitu Tranmere Rovers dan juga Salford City. Pastinya cukup luar biasa juga Salford City nih. Dia dari awal musim tuh masih di tim papan tengah, terus pernah nyampe papan atas cuman drop lagi, dan akhirnya di akhir musim dia bisa finish di top half pastinya ya. Oke, jadi berikutnya itu ada objektifnya adalah Carabao Cup round of 16, dan ini juga sudah pasti terpenuhi karena, dan BTW juaranya City ya. Dan ini kita karena kalahnya di quarter final ya, karena kalah dari Spurs 1-2. Jadi menurut gue ya hopefully memang cukup sulit karena tim Premier League juga lumayan kuat pastinya. Kita kalahnya tuh di babak round 4 ini kan quarter final ya, jadi kita aman-aman aja gitu. Jadi ya kita cuman kalah di quarter final. Kalau hopefully mungkin kita lawan ya West Brom, Aston Villa atau West Ham, mungkin kita masih bisa sih untuk bisa melaju ke semifinal pastinya. Tapi ya memang sayang kita ketemunya Spurs, jadi ya sudahlah. Oke, jadi ya karena sudah selesai, jadi ini sudah domestic success. Terus win match, menangkan 10 pertandingan away di liga. Nah, ini kalau tidak salah ini sudah gua hitung itu ada 15 kali kita menang di away. Jadi kalau nggak salah kita udah ada sekitar 15 kali bermain away dan kita menang semua. Oke, kita hitung aja biar sebagai bukti ya. Oke, jadi yang pertama adalah kita menang itu di kandangnya siapa ya? Ini di kandangnya itu yang skor 3-7 itu, kalau misalnya nanti gue bakal coba benerin terus, atau gue kasih tanda panah nanti ya. 3-7 itu kan satu, terus mana lagi ya? Oke, itu lawan siapa sih, Peterborough, bukan Peterborough, siapa sih itu yang 0-4 ya, kalian bisa lihat lah. Ini dua, terus mana lagi ya? 3 Salford bukan, ini bukan, mana ya? Oke, tuh Stevenage paling atas lu lihat ya kan.
Terus mana lagi ya, ini yang paling bawah yang skornya 23 4 ya kan. Terus pokoknya kalian bisa hitung lah sendiri nih, kurang lebih totalnya sih 15 atau sampai 17 gitu loh, gue hitung tadi itu. Jadi ya total memang kita udah lumayan banyak juga main away nya, jadi hopefully memang kita rata-rata menang semua. Oke, jadi langsung aja, ini berarti sudah checklist ya. Terus adalah player rating. Player rating adalah, kita baca dulu, rating pemain Indonesia minimal harus 1 yang 68, dan sudah ada, yaitu Bagus Kavi sendiri dengan rating 68, dan ini sudah terpecahkan objektifnya, dan pastinya sudah apa namanya, sudah terpenuhi. Jadi kita langsung ke hat trick. Ke objektif berikutnya adalah mendapatkan 3 kali hat trick menggunakan pemain Indonesia dalam satu musim. Jadi ini bukan di setiap match tapi di satu musim ya. Jadi artinya kita minimal di satu musim ini harus ada 3 hat trick menggunakan pemain Indonesia dalam satu musim. Jadi di satu pertandingan minimal harus ada satu yang hat trick, tapi nggak setiap pertandingan, maksudnya dalam satu musim. Jadi kalau tidak salah Bagus Kavi ini sudah ada sekitar 5-7 hat trick dalam satu match. Jadi itu udah gue hitung, udah gue rekap juga. Jadi ya aman aja. Mungkin gue nggak bisa liatin karena pastinya cukup sulit juga. Kalau mungkin kalian nonton itu mungkin bakal kalian lihat lah nanti ya. Oke, jadi ya, setelah itu adalah clean sheet. Nah, clean sheet ini adalah 5 kali clean sheet ya. Jadi kita harus bisa mendapatkan 5 clean sheet, dan ya udah, ini kita udah dapat nih. Yaitu ini kan memang tidak ada nama pemainnya gitu ya. Kalau kalian scroll ke bawah, yaitu Wolsel, Jack Ross di posisi ke-23 dengan 6 clean sheetnya dalam 33 match. Jadi cukup oke juga sebenarnya sih. Oke, jadi menarik juga ya. Dan ini sudah semua terpenuhi dan tidak ada objektif ataupun yang tidak terpenuhi. Jadinya menurut gue ini juga cukup menarik dan tidak ada sama sekali objektif yang tidak terpenuhi. Jadi menurut gue ini juga sangat bagus dan kita tidak ada terkena punishment sama sekali. Kalau kalian bisa lihat, ini gue kasih lihat lagi punishmentnya. Kalau kita tidak bisa mencapai objektif goal, kita tidak boleh menggunakan semua pemain Indonesia di 5 match liga. Terus transfer ban di awal musim, itu domestic success kalau gagal. Win match hanya boleh menggunakan pemain rating tertinggi di liga sebanyak 10 match. Player rating menggunakan kiper dengan rating terendah di 10 match liga. Hat trick tidak boleh menggunakan pemain rating tertinggi dan pemain Indonesia saat melawan pemuncak klasmen. Nah, jadi menurut gua ini tidak ada yang kita kena punishment sama sekali. Jadi menurut gua ini juga cukup menarik. Dan hanya itu saja sebenarnya evaluasi akhir musimnya, dan habis ini kita akan mencoba merekap beberapa pencapaian atau statistik dari para pemain-pemain kita ya. Mari kita coba cek dulu dari segi statistik. Oke, untuk Jack Ross ini dia kurang lebih ada 41 penampilan di dalam satu musim ini, yaitu pertama 33 match dalam EFL itu, ada 3 match Carabao Cup, 4 match Papa John Trophy, Emirates FA Cup 1, dan sudah itu aja. Dan dari 41 pertandingan dia bisa menciptakan 11 clean sheet ya, hopefully lumayan bagus lah, tidak buruk. Dan untuk si Jack Ross ini kurang lebih 13 match di EFL itu, Liam Roberts 13 match di EFL itu, 2 di Carabao Cup, 3 di Papa John's Trophy, dan 1 di Emirates FA Cup, dan 3 di European International Cup. Jadi kurang lebih 22 pertandingan dia bisa dimainkan, dan dari 22 pertandingan itu dia bisa menciptakan 3 kali clean sheet. Ya, masih dibilang catatan yang lumayan buruk sebenarnya. Oke, ini dia Cocker Mold ada di left back. Dia kurang lebih di musim ini bermain 38 pertandingan, mencetak 1 gol, mencetak 1 assist, dan mempunyai 9 clean sheet. Ya, hopefully bagus. Dan dia di EFL itu kurang lebih bermain di liga selama 29 pertandingan, Carabao Cup 3, Papa John's Trophy 5, Emirates FA Cup 1. Oke, menarik. Dan untuk Sattler ini pemain tua yang ya sebenarnya cukup oke, tapi ya dia akan mengakhiri musim ini dengan
Ya hopefully dia nggak akan bermain di Walsall lagi musim depan karena udah tua pastinya. Dan ya ini dia bermain di EFL itu sebanyak 21 pertandingan, bermain di Carabao Cup sebanyak 4, Papa John's Trophy 4, dan FA Cup 0, European International Cup 0. Jadi kurang lebih dia bermain 29 pertandingan dan bisa menciptakan 4 kali clean sheet dan punya yellow card 1. Oke, terus untuk Silik ini pastinya dia udah nggak gue mainin, Volkos juga nggak gue mainin, dan ada si Jack Jules ini kurang lebih pemain potensi juga pastinya ya. Dan dia sekarang ratingnya itu 66, dan total dia di musim ini bermain 44 pertandingan dengan menciptakan 11 kali clean sheet, 1 assist dan 0 gol. Tetapi dia di liga bermain 33 pertandingan, Carabao Cup 3 match, Papa John's Trophy 4, FA Cup 2, dan European International 2. Setelah itu ada Denskar ini juga pemain yang cukup krusial di tim kita, dan dia bermain sekitar 47 match, 31 pertandingan liga, 5 Carabao Cup, 7 Papa John's Trophy, Emirates FA Cup 2, dan 47 pertandingan totalnya. Dan dari 47 pertandingan dia menciptakan 11 clean sheet. Wah, ini cukup bagus sih, dan tidak punya kartu sama sekali, menarik. Dan Clark, salah satu back yang juga udah lumayan tua sebenarnya. Hopefully mungkin musim depan bisa kita lepas, ataupun kalau misalnya ada yang menawar beli bisa gue lepas sih, karena gue sudah ada center back baru, yaitu nanti kalau misalnya lihat sendiri, nanti di akhir video bakal gue jelaskan pemain-pemain yang musim depan akan kita latih dan kita kembangkan pastinya. Oke, jadi total untuk Clark ini dia ada 39 pertandingan ya, dan 29 di League 2, Carabao Cup 2, Papa John's Trophy 5, FA Cup 1. Dan dari total 39 pertandingan ada sekitar 4 kali clean sheet bisa dia ciptakan. Luar biasa sekali. Untuk White ini juga menarik. Dia pemain yang juga cukup krusial, yaitu bisa berposisi sebagai right back, right wing back, bahkan menjadi center back. Luar biasa. Dan dia di musim ini sudah bermain sebanyak 45 pertandingan dengan 33 kali di EFL itu, Carabao Cup 5 kali, Papa John's Trophy 4, dan Emirates FA Cup 1. European International juga jangan lupa ada 2 kali. Oke, untuk Norman juga ini dia pemain yang bagus juga, 27 pertandingan, 17 di League 2, ada 2 kali Carabao Cup, 4 kali Papa John's Trophy, 1 FA Cup. Dan dari 27 match, 6 clean sheet, bagus. Bagas Kava, ini dia, Bagas Kava bermain sekitar 43 pertandingan, 30 di League 2, 2 Carabao Cup, 6 Papa John's Trophy, Emirates FA Cup 2, dan 40 dan European International Cup 3 match. Jadi sekitar 43 pertandingan. Dan dari 43 pertandingan dia bisa menciptakan 4 assist dan 8 kali clean sheet. Wah, ini juga lumayan menarik nih, bagus nih. Catatan statistiknya juga lumayan bagus. Nah, ini Adam Batch, pemain yang tidak terlalu penting karena jarang kita mainin juga. Danny Guthrie juga ini sebenarnya kurang menarik. Dan ini dia Wes McDonald, kalian bisa lihat ada sekitar 61 penampilan dia di EFL League tuh, cuman 1 pertandingan doang yang tidak kita mainkan, karena memang pemain ini benar-benar krusial banget, karena pemain muda potensi juga ini. Wes McDonald 45 penampilan di League 2, 5 Carabao Cup, 7 Papa John's Trophy, 2 Emirates FA Cup, dan 2 European International Cup. Karena posisi pemain ini hampir tidak bisa digeser, Pak. Untung datang pas lah, itu dia agak sedikit tergeser posisinya, tapi dia tetap tidak bisa tergeser dari starting line up ataupun tim utama juga gitu kan. Sebentar, gue minum dulu, haus. Oke. Dan ya, ini dia kapten tim kita, Liam Kinsella, dengan kurang lebih 48 pertandingan dengan 33 bermain di League 2. Karena dia ada sedikit cedera, makanya menepi kurang lebih sekitar 2-3 minggu atau bahkan sampai sebulan, kurang lebih dia menepi karena akibat cedera. Dan dari 33 pertandingan di Liga, 5 Carabao Cup, dan 5 Papa John's Trophy, dan 2 Emirates FA Cup, kurang lebih dia sudah menciptakan 12 gol, 10 kali assist, dan 12 kali clean sheet. Penampilan yang menurut gue cukup sangat-sangat bagus, karena ini juga dia seorang central mid dan bukan seorang striker. Jadi menurut gue hopefully dia bagus.
bisa menciptakan 12 gol, 10 assist dan 12 kali clean sheet, apalagi dia bukan seorang center back gitu kan. Tapi bagus lah. Dan dia di liga kalau nggak sudah menciptakan 7 gol dan 8 assist. Di Carabao Cup ada sekitar tidak ada gol, di Papa John's Trophy 2 gol, di Emirates FA Cup 2 gol. Ya nggak masalah sebenarnya sih. Menarik. Setelah itu kita langsung lanjut ke Egy Maulana Fikri. Untuk Egy sendiri dia kurang lebih sudah bermain sekitar 40 pertandingan, 29 match di EFL League 2, Carabao Cup 3, Papa John's Trophy 4, Emirates FA Cup 2 dan European International Cup 2. Itu per season ya. Dari 40 pertandingan dia berhasil menciptakan 14 gol, 12 assist dan 6 clean sheet. Menarik. Bagus sekali dan ya cukup menarik juga pastinya. Dan di liga dia sudah menciptakan 13 gol ya, menarik. Dan 1 gol Carabao Cup. Oke, good job. Untuk Rory Holden juga ini dia, pemain dari Northern Ireland. Dia kurang lebih sudah bermain 58 pertandingan dengan 42 gol, 5 di Carabao Cup, 6 Papa John's Trophy, Emirates FA Cup. Ya hopefully ini pemain-pemain yang gue perlihatkan adalah pemain-pemain inti yang makanya banyak jam terbang dan bisa menjadi pemain-pemain yang cukup penting di masa akan datang. OSADB kalian bisa lihat sendiri, 48 pertandingan, 7 gol, 10 assist dan 5 clean sheet. Menarik. Paslak, pemain yang baru kita beli dari awal musim dan dia sudah bermain sekitar 20 pertandingan untuk Walsall, 16 untuk di liga dan Papa John's Trophy 4 kali. Oke, dan dia sudah punya 7 gol dan 5 assist dan punya 6 clean sheet. Wah, ini menarik juga nih, catatan yang juga cukup bagus. Di liga punya 6 gol, di Papa John's Trophy punya 1. Agak mantap. Untuk Nolan sendiri pasti belum. Dan ini dia, Elijah Adebayo. Dia punya catatan main 44 match di liga, 4 Carabao Cup, 7 Papa John's Trophy dan 1 Emirates FA Cup. Dan European International 1. Dan dia pemain yang cukup sangat baik. 57 gol dalam 45 gol dalam satu musim dan punya 39 assist dan punya 13 kali clean sheet. Wah, ini pemain bagus sebenarnya. 45 gol loh Pak dalam satu musim. Dan ya, ini yang paling perfect lagi. 60 gol dalam satu musim. Dan punya 38 kali assist dan punya 10 clean sheet. Tapi golnya itu loh Pak. Striker kan pasti dilihat dari golnya gitu kan. Kalau winger dilihat dari assist-assistnya ya kan. Jadi menurut gue ini juga sangat-sangat bagus dan sangat-sangat mantap sekali. Untuk Gordon sendiri dia kurang lebih nampil 11 pertandingan, 11 match di musim ini. Ada 10 kali di liga dan 1 kali di Papa John's Trophy. Dan sudah menciptakan 8 gol dan 7 assist di musim ini. Dan untuk Jack Scrimshaw juga sudah bermain sekitar 11 match, menciptakan 5 gol dan memperoleh 6 assist. Dan untuk Lavery, pemain yang menurut gue bakal musim depan tidak akan ada lagi karena pasti sudah gue lepas, karena gue akan coba melatih Jack Scrimshaw sebagai striker, mungkin striker baru kita yang umurnya juga masih bisa terbilang muda, 20 tahun. Dan untuk Lavery, sorry, jadi gue nggak akan perpanjang kontrak dia. Dan dia musim depan akan bukan tidak punya tim, maksudnya dia akan tidak bermain untuk Walsall lagi. Oke, jadi mungkin itulah catatan-catatan statistik yang ada di EFL League 2 atau statistik dari para pemain-pemain kita di musim ini. Dan oke, kita akan langsung lanjut ke bursa transfer atau mungkin transfer para pemain-pemain di liga pastinya. Dan jadi kurang lebih gue sudah ada beberapa pemain akademi yang sudah gue beli dan sudah gue datangkan, yaitu adalah salah satu back yang cukup potensi, yaitu Kai Schmidt dari Jerman. Dan dia sudah gue taruh di akademi Walsall dan sekarang dia berposisi sebagai center back, bisa jadi central mid dan bisa jadi central defensive bahkan. Ini pemain serba bisa dan menurut gue cukup bagus kalau kita promosikan. Potensi dia 79 sampai 89. Jadi ini pemain benar-benar
punya potensi tinggi. Kalian bisa lihat skill move-nya sudah bintang 5, dan weak foot-nya kalau kita telatih dan kita training lagi dia bisa langsung mentok ke bintang 5 juga. Ini pemain benar-benar potensi banget, dan pemain ini sudah benar-benar murni sebagai pemain yang menurut gue punya badan di depan, atau bisa dibilang pemain ini benar-benar punya strength yang sangat bagus. Kalau kalian bisa lihat di development plan ini, physical dia tuh sudah 78, lu lihat strength-nya dia aja tuh udah 81 Pak, dan aggression-nya dia udah 85. Jadi pemain ini benar-benar memang pemain yang benar-benar kita bisa manfaatin untuk sebagai tembok pertahanan kita, atau bahkan sebagai pemotong serangan di lini tengah. Ini pemain benar-benar bagus, dan gue akan promosikan dan kita akan bawa dia di musim depan untuk bermain di Walsall pastinya. Bersama juga mungkin si ini dia, si Breaker ini, tapi umurnya masih berapa namanya, masih 15 tahun, jadi mungkin masih belum bisa untuk dipromosiin pastinya. Dan ya gue kayaknya bakal langsung promosiin si Kai Smith ini sebagai center back kita, karena si Sattler itu akan pergi, dan Kai Smith sebagai center back muda gue akan coba melatih dia, dan gue akan langsung promosiin ke tim senior. Oke, nah untuk kiper ini gue juga masih belum tahu apakah gue bakal coba promosiin dia apa tidak, karena menurut gue pemain ini juga cukup bagus ya, walaupun potensinya agak kurang sih 77. Gue tuh suka pemain yang potensinya minimal lah di atas 80 gitu, karena bisa kita latih, jadi dia masih punya target jauh. Nah jadi kita coba bakal cari-cari lagi di sini. Kita coba di view squad report dulu, kita coba cari-cari yang potensinya bagus ya. Ini seorang winger, dia potensinya 74 sampai 82, ratingnya 48 sampai 54. Ini pemain sih kalau bisa dibilang punya perkembangan yang cukup cepat ya, karena dari umur 16 tahun rating 4854 dan sudah punya potensi 74 sampai 82. Wah, ini pemain bagus sebenarnya gitu kan. Oke, kurang menarik. Ini sebenarnya bisa kita sign guys ke Youth Academy. Oke, untuk kita latih sebenarnya bisa. Pemain yang potensial sih pastinya gue bakal ambil. Oke, kurang lebih sudah tidak ada ya yang mentok sampai 8. Ya adanya sampai 78 doang ini sih. Oke, menarik. Oke, jadi untuk si ini gue bakal coba recall scout dulu. Jadi gue bakal balik dia, gue suruh balik dari Jerman, jadi gue suruh coba cari dia para pemain-pemain. Mungkin gue bakal coba cari dari sekitar Inggris lah pastinya, mungkin di Norway bisa, Scotland bisa, jadi hopefully enggak dari Jerman aja gitu. Oke, jadi untuk pemain-pemain muda mungkin sudah, dan pastinya gue bakal coba sim sampai tanggal ini pastinya. Dan di episode ini gue akan langsung mengakhiri musim ini, dan kita akan langsung lanjut di musim pertama di episode besok. Ini gue training dulu, mungkin untuk jadwalnya weekly plan-nya gue coba di tidak bisa training ternyata di sini ya. Sudah, jadi mungkin kita akan langsung akhiri saja musim ini. Oke, kalian bisa lihat 9 plus. Oke, player kontrak expiring. Yap. Oke, kita coba lihat. Oke. Oke, ternyata si itu dia tidak bisa di bentar. Oh, kalau misalnya Youth Academy kita itu dia kurang lebih harus minimal setahun lah dia bisa stay di Youth Academy. Jadi kalau misalnya kita nggak promosiin, oke, jadi ya udah. Ternyata tidak bisa kita datengin si yang itu, yang siapa tadi namanya, potensinya sampai 63 itu. Menurut gue ya udah nggak apa-apa, karena gue juga tahu bahwa umur dia masih terbilang muda, jadi hopefully mungkin umur dia 15 tahun tuh menurut gue masih lumayan muda. Oke, jadi kita langsung tancap gas saja. Oke, nih player contract expiring, kalian bisa lihat di sini, kita baca aja. Ada Matt Sattler, Stuart Skinclair, ada Danny Guthrie, Jaden Campbell, dan Sam Perry. Dan ini pemain yang tidak akan bermain lagi di musim depan untuk Walsall, karena pastinya sudah tidak gue perpanjang lagi kontraknya. Oh iya, jadi by the way kemarin tuh gue ada sedikit ini apa, kalian bisa lihat di sini ada timnas Cina dan timnas Bolivia. Tapi
Tidak mungkin dong saya melatih timnas seperti ini, dan sudah pasti saya reject. Jadi sorry banget, timnas yang butuh jasa saya tidak akan terima, karena minimal kita mainnya di Eropa lah. Gue nggak mungkin mau main di Asia pastinya. Ini player contact expiring. Yap, sudah ada pemain-pemain itu udah pada pergi semua, dan pastinya si Volks ini akan pergi juga musim depan, karena mungkin gue gak akan butuh dia lagi. Jadi ya sorry banget lah. Hopefully sebenarnya bisa, tapi nggak tahu kenapa gue kayak gitu aja sih. Campbell juga sih, karena dia bakal, gue jamin dia bakal sulit bersaing, karena di umurnya dia 18 tahun aja masih lama 55 ratingnya. Jadi menurut gue ya sorry. Perry juga sorry. Jadi say goodbye aja sih untuk para pemain-pemain mereka yang sudah menemani di musim pertama kita. Jadi ya, tapi tidak masalah karena kita punya setmate pemain baru yang baru kita beli. Jadi center back kita juga banyak, masih ada league juga, ini pemain yang menurut gue juga bisa kita rotasi. Dan ya menurut gue ini pemain bagus, jadi jangan, lebih baik kita ini aja. Gue soalnya belum tahu potensi pemain-pemain yang udah kita punya gitu loh. Oke, bar ini ada apa nih? Oke, udah sedikit masalah. Liam Roberts kontraknya sisa setahun ya. Oke, kita coba development plan, emang masih bisa ya? Sudah mentok loh dia. Panjangnya potensi dia cuma sampai segini doang ya. Gue nggak tahu juga sih. Kalau si Jack Ross coba ya, gue lihat ya. Ya masih bisa berkembang sih. Mungkin Jack Ross, mungkin gue lebih ke goalkeeper ya. Jadi diving sama refleksnya ini bakal gue coba perbagus. Oke, jadi mungkin kita langsung mengakhiri musim pertama kita bersama dengan Walsall, dan langsung saja kita end season. Dan ya, kita langsung saja ke musim berikutnya bersama Walsall, dan di episode berikutnya gue akan langsung memulai episode pertama di musim kedua kita, dan ini adalah episode ke-24 setahu gue ya. Jadi kita mengakhiri musim pertama di episode 24. Hopefully tidak terlalu panjang sih sebenarnya. Nah, ini deh. Untuk ini gue kayaknya masih bingung juga apakah gue ambil apa enggak ya. Ya sih gue bakal ambil ya, untuk tahu nambah-nambah budget kita nih juga lumayan sebenarnya. 1,8 juta prize money-nya lumayan. Jadi mungkin untuk pramusim gue bakal coba ambil dengan ya pastinya yang gaji tertinggi. Jadi langsung saja kita akan mulai musim pertama kita bersama Walsall, dan ya sudah bisa lihat. Oke, jadi mungkin videonya segini aja, tapi sebelum itu gue bakal coba cek dulu. Oke, bagus Cafe udah 69 ratingnya tuh. Oke, good job. Dan sebentar, gue coba cek di objektif, dan kita punya budget sebanyak 9 juta euro, bukan euro, pounds. Bisa kita ini. Oke, jadi kita punya budget sekitar 9 juta pounds. Bisa kita ini turunin dulu. Mungkin kita bisa turunin di 7,7 juta aja mungkin ya. Oke, jadi mungkin segini aja, dan kita punya budget sekitar segini. Dan oke, kita coba baca dulu. Sign in 3 player in youth academy assigning to defender positioning. Terus get 10 win in the league. Oke. EFL League 2 gain automatic promotion. Oke, jadi kita harus otomatis promosi, dan oke, menarik juga. Untuk finansial mari kita cek. Within the season interest in your club. Ya, itu nggak penting juga. Jadi yang terpenting adalah di objektif ini adalah menurut gua yang ini. Sign in 3 player in youth academy. Nah, jadi di posisi defender ya. Jadi menurut gue ini juga cukup penting, karena lu tahu dari sisi defender juga kita agak sedikit buruk. Oke, jadi mungkin gue bakal coba mempromosikan beberapa pemain, tapi gue bakal gerak di musim
di apa namanya, di next episode. Dan kita bakal coba cek dulu di EFL League One, kita sudah promosi ke League One. Dan ya, kita sudah bertemu dengan tim-tim yang lain. Ada Tremor Rovers, Wigan Athletic, Wycombe, Swindon, Salford, Port Vale, ada Oxford, MK Dons, Lincoln, Hull City, Fleetwood, Doncaster, Charlton, Burton Albion, Bristol, Blackpool, and Barnsley. Jadi ini pemain tim-tim yang sudah pernah gue temui juga. Menurut gue ini juga cukup menarik. Dan ya, jadi mungkin episode kali ini segini aja, dan kita sudah mengakhiri di episode hari ini, dan kita akan memulai musim pertama kita bersama Walsall, musim kedua kita bersama Walsall di next episode. Oke? Jadi tunggu aja konten-konten gua dari episode berikutnya, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you in the next video, and goodbye. So are you gonna die today? Make it out alive. You gotta conquer the monster.